Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad. Perkenalkan, nama saya Rima Wahidah. Saya dari program studi D3 Keperawatan Universitas Widyawusada Semarang. Di sini saya akan mempresentasikan tentang teknologi informasi dalam bidang ekonomi. Pengertian teknologi informasi. Teknologi informasi dan komunikasi atau TIK atau Information and Communication Technologies atau ICT adalah payung besar terminologi yang mencakup seluruh peralatan teknis untuk memproses dan menyampaikan informasi. TIK mencakup dua aspek, yaitu teknologi informasi dan teknologi komunikasi. Ada tiga kata yang harus kita pahami, yaitu information atau informasi adalah hasil dari data yang diolah dan menerangkan sesuatu serta berguna bagi yang mengetahuinya. Yang kedua ada communication atau komunikasi adalah pengiriman dan penerimaan pesan atau berita antara dua pihak atau lebih sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami. Yang terakhir ada teknologi atau teknologi adalah kemampuan teknik yang berlandaskan pengetahuan ilmu eksakta yang berdasarkan proses teknis. Selanjutnya, peran teknologi informasi dalam bidang ekonomi. Adapun peran teknologi informasi dan komunikasi dalam bidang ekonomi antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah e-banking. E-banking didefinisikan sebagai penghantaran otomatis jasa dan produk bank secara langsung kepada nasabah melalui elektronik saluran komunikasi interaktif. Nasabah dapat mengakses e-banking melalui piranti pintar elektronik seperti komputer atau PC, PDA, ATM, ataupun telepon. Yang kedua ada e-commerce. E-commerce adalah perdagangan elektronik atau e-commerce adalah penyebaran, pembelian, penjualan, pemasaran barang dan jasa melalui sistem elektronik seperti internet atau televisi atau jaringan komputer lainnya. E-commerce dapat melibatkan transfer dana elektronik, pertukaran data elektronik, sistem manajemen inventory otomatis, dan sistem pengumpulan data otomatis. Saluran dari e-banking yang telah diterapkan di bank-bank di Indonesia adalah ATM atau anjungan tunai mandiri. Ini adalah saluran e-banking paling populer yang kita kenal. Fitur tradisional ATM adalah untuk mengetahui informasi saldo dan melakukan penarikan tunai. Kemudian adalah keuntungan dari e-commerce. Keuntungan dari e-commerce adalah dapat menjual produknya kepada lebih banyak orang. Perusahaan tidak perlu membuka cabang distribusi. Biaya yang dikeluarkan perusahaan dapat dikurangi karena perusahaan tidak perlu menyediakan toko yang besar dan pegawai yang banyak. Tujuan mempelajari teknologi informasi dan komunikasi adalah yang pertama, menyadarkan kita akan potensi perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang terus berubah, sehingga termotivasi untuk mengevaluasi dan mempelajari teknologi ini sebagai dasar belajar sepanjang hayat. Yang kedua, memotivasi kemampuan kita agar kita bisa beradaptasi dan mengantisipasi perkembangan TIK, sehingga bisa melaksanakan dan menjalani aktivitas kehidupan sehari-hari secara mandiri dan lebih percaya diri. Yang terakhir adalah mengembangkan kompetensi kita dalam menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung kegiatan belajar, bekerja, dan berbagai aktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya adalah dampak teknologi informasi dalam bidang ekonomi. Yang pertama, dampak positif teknologi dalam bidang ekonomi. Pertumbuhan ekonomi semakin tinggi, persaingan dalam dunia kerja sehingga menuntut pekerja untuk selalu menambah skill dan pengetahuan yang dimiliki. Dengan fasilitas pemasangan iklan di internet pada situs-situs tertentu
akan mempermudah kegiatan promosi dan pemasaran suatu produk. Perusahaan dapat menjangkau pasar lebih luas karena pembeli yang mengakses internet tidak dibatasi tempat dan waktu. Kecanggihan teknologi informasi dan komunikasi menyebabkan banyaknya terjadi kasus penipuan dalam perdagangan online. Yang terakhir, saling menghujat di media sosial karena pengambilan foto-foto testimoni ataupun foto-foto produk tanpa izin. Kemudian, contoh penerapan TIK dalam bidang ekonomi. Yang pertama, mesin vendor makanan berbasis touchscreen. Yang kedua, pengelolaan restoran dengan aplikasi berbasis tablet PC. Yang ketiga, tenaga penghasil biodiesel otomatis. Yang keempat, LED alert system. Yang kelima, pemantauan menggunakan webcam. Contoh dari mesin vendor makanan berbasis touchscreen adalah mesin Coca-Cola Freestyle Soda Fountain yang menghasilkan minuman dengan berbagai rasa sesuai keinginan hanya dengan satu mesin layar sentuh. Yang kedua, contoh dari pengelolaan restoran dengan aplikasi berbasis tablet PC. Breadcrumb merupakan suatu aplikasi yang menyediakan tampilan visual dari meja, menu makanan dan bahan makanan yang diinginkan, informasi pembayaran makanan, dan tiket pemesanan meja yang menggunakan perangkat berupa tablet PC. Aplikasi ini akan mengirim semua data yang dipesan pelanggan restoran langsung ke dapur sehingga akan mempermudah pelayanan dan mempercepat produksi makanan. Tenaga penghasil biodiesel otomatis. Chico, perusahaan penghasil biodiesel, menciptakan sebuah prosesor BioPro untuk menciptakan bahan bakar dengan menggunakan minyak bekas, baik minyak hewani maupun minyak nabati. LED alert system. Berbagai karyawan yang berbeda bahasa dan kesibukan di dapur restoran dapat membingungkan karyawan dalam bekerja. Dengan adanya Power Shock Silent Alert System produksi Kansas City, karyawan dapat mengetahui waktu yang tepat untuk menggunakan beberapa peralatan masak dengan adanya sinar yang akan menyala. Misalnya, sistem akan memberitahukan karyawan untuk tugas-tugas yang didasarkan pada waktu seperti kapan telah dicuci dan siap untuk digunakan kembali. Terakhir adalah pemantauan menggunakan webcam. Vision Enable Training, sebuah sistem produksi Elmore Park, dapat merekam kerja karyawan dalam persiapan makanan dan berbagai area lain untuk mendeteksi apakah ada pelanggaran terhadap peraturan kesehatan dan keselamatan kerja. Jadi, kesimpulannya adalah, dalam perekonomian suatu negara, teknologi informasi mulai dianggap memiliki peran penting dalam perekonomian suatu negara. Karena perkembangan teknologi informasi, perekonomian negara mulai menunjukkan perubahan yang signifikan. Banyak hal yang dirasakan berbeda dan berubah dibandingkan dengan pertumbuhan sebelumnya. Perekonomian suatu negara dapat dilihat dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di negara ini. Semakin tinggi perkembangan teknologi dan informasi, semakin tinggi perubahan ekonomi di negara tersebut. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan dan salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.